Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah, tentang permintaan ungkapan maaf. Sebelum itu, anak-anak, kita awali pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas memimpin kita dalam berdoa. Oke, terima kasih ketua kelas. Silakan duduk kembali ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan memulainya dengan absen terlebih dahulu. Diana, Aldo. Baik, semuanya hadir ya. Nah, dalam pembelajaran kali ini tujuannya anak-anak mampu menyebutkan ungkapan permintaan maaf sebagai gambaran sikap hidup rukun di rumah. Yang kedua, setelah anak-anak mampu menyebutkan ungkapan permintaan maaf, anak-anak mampu mendemonstrasikan ungkapan maaf untuk hidup rukun di rumah. Ibu ada teks percakapan yang berjudul Koko si Pemberani. Ayo, mari sama-sama kita cermati teks percakapan dari Koko si Pemberani. Mari kita baca bersama. Koko adalah ikan pemberani. Koko hidup di sungai yang jernih. Koko senang hidup bersih. Suatu hari, datang monyet kecil. Monyet itu bermain di air. Air sungai menjadi kotor. Koko tidak suka airnya kotor. Koko mengingatkan kepada monyet. Monyet kecil jangan mengotori air. Monyet kecil merasa bersalah. Dia telah mengganggu tempat Koko. Monyet kecil meminta maaf kepada Koko. Nah, anak-anak, setelah kita mencermati teks percakapan Koko si Pemberani, di dalamnya terdapat makna cerita. Yang pertama, Koko adalah nama dari seekor ikan. Yang kedua, Koko hidup di sungai yang jernih. Yang ketiga, Koko mengingatkan monyet kecil. Yang keempat, monyet kecil merasa bersalah. Yang kelima, monyet kecil meminta maaf kepada Koko. Ibu mau tanya, kenapa monyet kecil meminta maaf kepada Koko? Siapa yang ingin menjawab? Silakan angkat tangannya. Ya, silakan Aldo. Hebat, benar sekali jawabannya. Ayo kita berikan tepuk tangan kepada Aldo. Monyet kecil meminta maaf kepada Koko karena monyet kecil merasa bersalah telah mengganggu tempat hidup Koko. Nah, Ibu mau tanya lagi. Koko tinggal di mana? Ayo, siapa yang ingin menjawab? Ya, silakan Diana. Oke, benar sekali jawabannya. Hebat. Ayo kita beri tepuk tangan kepada Diana. Koko hidup di sungai yang jernih. Nah, setelah kita sama-sama mencermati dan bertanya jawab tentang cerita Koko si Pemberani, Ibu ingin bertanya nih. Pernahkah anak-anak meminta maaf kepada seseorang? Kalau pernah, ayo siapa yang ingin bercerita ke depan? Angkat tangannya. Oke, baik. Dari Putri. Putri, silakan maju di depan, Nak. Kita bercerita, Putri bercerita kepada teman-teman
Pernahkah Putri meminta maaf kepada seseorang? Oke, hebat sekali Putri, sudah berani bercerita di depan. Hebat, Nak. Ayo kita beri tepuk tangan kepada Putri. Nah, Ibu punya 5 kalimat ungkapan permintaan maaf. Karena tadi kita sudah belajar tentang cerita Koko si Pemberani, ada beberapa ungkapan permintaan maaf yang lain. Nah, di sini Ibu harap ketika kita mengucapkannya, lakukan dengan baik dan santun kepada orang lain. Yang pertama, contohnya, maafkan Beni, Bu. Jam dinding terjatuh saat Beni mengambilnya. Yang kedua, Bayu, saya minta maaf karena kemarin menghilangkan pensilmu. Yang ketiga, Udin, Siti mohon maaf lupa membawa bukumu. Yang keempat, Budi, saya minta maaf karena tidak sengaja merobek bukumu. Yang terakhir, Beni, Edo mohon maaf karena tadi tidak sengaja memukulmu. Nah, itu tadi 5 kalimat ungkapan maaf yang lain. Jangan lupa ya untuk lakukan dengan baik dan santun kepada orang lain. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana mengungkapkan permintaan maaf. Oke, di sini sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak. Silakan berlatih di rumah. Nah, tugasnya yaitu anak-anak silakan baca kembali cerita Koko si Pemberani. Baca secara berulang-ulang, lalu hafalkan setiap kata yang ada. Ceritakanlah kembali cerita itu, cerita Koko si Pemberani, cerita di depan orang tua atau saudara atau teman-teman. Nah, kita sudah belajar tentang ungkapan permintaan maaf. Ungkapan permintaan maaf adalah ungkapan yang diucapkan bila melakukan kesalahan kepada orang lain, kepada teman, saudara, atau orang tua kita. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang ungkapan permintaan tolong. Oke, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, selamat pagi, sampai bertemu lagi.